Perkenalkan, nama saya Otnil, saya dari kelas 11A. Saya akan melakukan ulasan singkat terkait teater Sedelinggam yang diadakan oleh kelas 11. Jadi saya akan langsung masuk ke kritik pertama, yaitu di bagian blocking. Jadi ketika melakukan blocking atau penempatan karakter di atas panggung, jika dilihat dari perspektif penonton, menurut saya itu masih kurang karena para pemeran yang ikut serta di dalam panggung masih sering membelakangi penonton sehingga menghilangkan uh, bagian mimik muka dan gestur tubuh yang harusnya tertampil secara penuh jika mereka menghadap penonton, dan terkadang mereka juga memblockingi sesama pemeran sehingga saling menutupi. Jadi itu yang pertama, bagian blocking. Lalu kedua adalah pergantian scene. Nah, pergantian scene sebagai Blackman, saya merasa pergantian scene terkesan lambat karena mungkin udah sempat dimention oleh Kak Albi bahwa sebaiknya di pergantian scene ada sedikit suara instrumen atau suara yang mengiringi pergantian scene karena uh, akan terlihat berbeda ketika pergantian scene tanpa suara dengan scene pergantian scene dengan suara, walaupun sama-sama misalnya sama-sama 30 detik, jika yang satu diiringi oleh suara, penonton akan tetap fokus pada panggung teater dan menganggap pergantian ini hanya sementara. Sedangkan jika tanpa suara, fokus para penonton dapat buyar dan menghilangkan ketegangan dari scene sebelumnya. Oke, jadi itu menurut dari saya. Nah, selanjutnya adalah penempatan eh, tata letak panggung. Menurut saya di scene bagian kamar Betari dan ruang tamu, kamar Betari terkesan terlalu kecil. Jadi untuk dilihat oleh para penonton saya tidak tahu karena saya berada di backstage. Tapi sepengalaman saya selama latihan, mereka terlalu terpojok dan terlalu terdempet. Nah, sehingga ketika yang sudah saya sampaikan di awal, blocking, uh, di saat karakter ibunya Betari ini sedang bergerak berjalan ketika dia sedang berakting marah, dia melewati garis pintu yang kalau menurut saya pribadi itu terkesan aneh karena seperti ia menembus tembok gitu. Lalu selanjutnya adalah analisis naskah. Nah, jadi menurut saya fokus dari uh, para penulis naskah dan sutradara di saat latihan, mereka terlalu berfokus pada karakter Betari dan karakter ibu dari Betari tersebut. Walaupun saya tahu emang mereka adalah karakter utama dan tokoh paling penting dalam teater tersebut, tetapi mereka hanya melakukan analisis naskah bersama mereka berdua, sehingga para pemeran yang lain seperti mungkin pemeran yang lumayan banyak bicara juga adalah guru, yaitu Archie. Mereka jadi lebih terkesan menghafal naskah dibandingkan dengan menghayati naskah. Walaupun sebenarnya tidak terlalu terlihat perbedaan ya, tapi terlihat lumayan terlihat perbedaannya seperti mungkin kalau dilihat dari yang naskah paling pertama itu Abner dan Justin sebagai polisi yang ingin menangkap Zevanya, emosi ketika ia ingin menangkap dan menerikan nama Zevanya menurut saya kurang keluar. Jadi ketegangan yang dibangun di awalnya tidak mencapai uh, ketegangan yang seharusnya bisa dicapai gitu. Itu menurut saya. Jadi komunikasi antara penulis naskah dengan para pemerannya itu menurut saya masih kurang, dan mungkin ini juga dipengaruhi oleh faktor jadwal latihan gitu. Selanjutnya adalah menurut saya adalah olah rasa. Saya tidak tahu bagaimana uh, proses para pemeran untuk berakting, tapi untuk salah satu pemeran yang saya apresiasi adalah Michi sebagai Ibu Betari karena ia melakukan latihan olah rasa, dan saya tidak melihat itu di para pemeran yang lain, walaupun
walaupun mereka tidak menjadi pemeran utama, menurut saya mereka tetap perlu melakukan olah rasa supaya mereka dapat mendalami karakter yang mereka perankan. Jadi ketika melakukan olah rasa, mereka bisa mengetahui itu sebenarnya karakter mereka tuh digambarkan tujuannya dengan apa, kenapa karakter ini ada di teater tersebut. Jadi eh, para karakter yang diperankan oleh para pemeran ini terasa bakal lebih hidup gitu. Dan menurut saya untuk pemeran ya dari karakter Ibu Betari itu olah rasanya menurut saya udah baik. Dan selain olah rasa juga pasti ada olah suara, dan suaranya artikulasi sudah sangat jelas untuk pemeran ibunya. Tapi untuk pemeran Betari mungkin ini ada eh, tabrakan dengan antara olah rasa dengan mengeluarkan perasaan. Jadi menurut saya pada scene terakhir saat Betari ingin membunuh dirinya sendiri, itu dia lebih seperti mengeluarkan perasaan dibandingkan mengolah perasaannya gitu, jadi olah rasa. Karena ketika mengeluarkan perasaan terkadang itu akan mengganggu aspek-aspek penting lainnya seperti acting dan gestur tubuh. Walaupun itu menciptakan mimik muka yang menurut saya itu bagus, karena ketika mengeluarkan perasaan secara penuh itu menghasilkan mimik muka yang hidup. Tetapi karena dia mengeluarkan perasaannya terlalu, bukan terlalu, tapi mungkin karena dia fokus pada mengeluarkan perasaan dibandingkan mengeluarkan rasa, artikulasinya mungkin jadi terganggu, karena yang seperti yang dibilang pada saat briefing, dia sudah mulai sedikit menangis karena perasaan yang dibawa selama dia melakukan latihan, atau mungkin dia merasakan peran Betari tersebut dengan merasakan tujuan yang sama mungkin. Jadi uh, Betari yaitu si Nisha mungkin dia merasakan bagaimana hidup Betari yang mungkin sinkron dengan hidupnya. Nah, menurut saya ini adalah teknik yang bagus, tetapi eh, jika kedepannya mungkin ada lagi atau dia main lagi sebagai peran utama, ada lebih baiknya untuk mengolah rasanya. Jadi kita tidak terlalu terbawa suasana sehingga menghancurkan artikulasi yang ada. Begitu. Lalu yang terakhir mungkin jadwal latihan. Untuk jadwal latihan ada baiknya pimpinan prosedur ya, prosedur itu membicarakan terlebih dahulu kepada para pelatih basket atau mungkin para pelatih e-sport atau orang-orang yang memiliki kesibukan penting di teater tersebut. Kayak misalnya kebanyakan orang menjadi pemeran adalah anak basket, tetapi saya tidak tahu proses mereka membuat jadwal seperti apa. Tapi saya sangat sarankan untuk mengecat atau mengobrolkan dengan coach terlebih dahulu sebelum membuat jadwal begitu. Ya, jadi satu saran singkat dari saya untuk drama musikal ke depan, karena kita harus fokus bukan hanya pada bagaimana kita berakting dan bagaimana kita menunjukkan gestur tubuh, tapi juga suara yang bagus dan pembawaan musik yang bagus. Jadi ada baiknya pemimpin prosedurnya atau sutradara untuk memilih tokoh yang bisa bernyanyi lah ya. Itu cukup dari saya. Terima kasih.